Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustadz Alfan Sunardi Al-Hafiz SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Asyuhada Bapak Witono. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Asyuhada. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Mushola Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Ketua RW 014 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus FBS Mustika Bapak Edi Kusyanto, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT Lingkup Masjid An-Nur, dan yang kami hormati juga hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas galimpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan agenda kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama pembacaan barzanji dan diiringi hadroh yang mana alhamdulillah tadi sebelumnya telah dibawakan oleh kelompok barzanji Masjid An-Nur dan kita bersama. Yang kedua pembukaan acara pada malam hari ini. Yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Saiful. Yang keempat sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur. Yang kelima ceramah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Alfan Sunardi Al-Hafiz SPDI MPD. Dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja memasuki rangkaian acara pertama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah ala zini wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, acara selanjutnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Saiful. Untuk itu kepada Al-Ustadz Saiful dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang kami muliakan Ustadz Saiful. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilaksanakan. Semoga kita yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur kepada Bapak Witono. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita semua bersaksi bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, dan kita juga bersaksi bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah Nabi utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Ustadz Alfan Sunardi, yang kami hormati Bapak Ketua RW atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada, yang kami hormati Bapak Ketua Mushola Al-Ikhlas, yang kami hormati bapak-bapak ketua RT yang ada di lingkungan RW 014, dan tak lupa yang kami hormati bapak kita Bapak Edi Kusyanto sebagai Ketua Forum Bakti Sosial Mustika, serta tak lupa kepada para ibu-ibu semua, para ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah selalu dimuliakan Allah, dan juga kepada para anak-anakku semuanya. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka syiar Islam dengan acara memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan menjadikan bagian syiar berkembangnya Islam yang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami jajaran DKM An-Nur mengadakan ini tak lain dan tak bukan adalah karena kepedulian dari Bapak Ibu semua, para jamaah, para donatur, hingga terlaksananya acara Isra Mi'raj yang alhamdulillah bisa kita laksanakan bersama-sama di malam ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk tahun ini syukur alhamdulillah Isra Mi'raj berjalan mudah-mudahan ya, dengan harapan
akan lebih baik dari tahun kemarin. Kita sama-sama mohon sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini akan selalu mendapat ridhonya semata. Demikian mungkin sambutan kami, tidak panjang lebar. Insya Allah Bapak Ustadz nanti akan memberikan tausiahnya tentang makna daripada Isra Mi'raj ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Witono selaku Ketua DKM Masjid An-Nur atas sambutannya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu tausiah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Alfan Sunardi Al-Hafiz SPD MPD dengan mengambil tema Isra Mi'raj sebagai sumber inspirasi untuk kepedulian sosial. Baik, untuk itu kepada yang kami muliakan Al-Ustadz Alfan Sunardi Al-Hafiz SPD MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika ilman. Ya Allah, berikanlah kami dari sisimu sebuah pengetahuan. Warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kami sebuah pemahaman. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami sesuatu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, limpahkanlah kemanfaatan terhadap apa yang telah Engkau ajarkan. Wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita dipertemukan di tempat ini. Tentunya teriring harapan, dan mari kita doa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini betul-betul mendapatkan limpahan keselamatan dari Allah. Karena ketika kita tidak selamat, betapapun uang kita banyak, kurang bermakna dan kurang bermanfaat. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan curahan limpahan rahmah dari Allah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Karena tanpa kasih sayang dari Allah, niscaya kehidupan kita ruwet dan rumit. Yang ketiga, kita berdoa supaya kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Karena tanpa berkah dari Allah, niscaya rezeki sebanyak apapun, uang sebanyak apapun, istri secantik apapun, suami secantik apapun, itu tidak membuatkan cukup dan tenang. Maka tiga doa harapan kita itu terkumpul dalam tahiyat Islami kita. Sebelum kita meneruskan renungan dan pengajian ini, kita berdoa sama-sama kepada Allah dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
ucapan tahiyat salam kita itu sebetulnya berdoa dan mendoakan, di mana ketika kita memperbaiki doa, insya Allah diistijabah oleh Allah. Dan dalam doa tahiyat kita, 3 harapan yang esensi itu tersematkan dalam salam kita bersama. Oleh karenanya seorang muslim ini haruslah sungguh-sungguh ketika berdoa dan mendoakan, sehingga mudah-mudahan dari doa kita menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat tentunya kepada Bapak DKM kita, Bapak Pitoyo ya, Bapak Witono, ganti P, nanti saya diomelin gitu, gonta-ganti nama aja. Bapak Witono, mata'anallahu bituli hayati, semoga Allah senantiasa memelihara dengan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan dapat mengabdikan waktu dan pikirannya untuk membimbing kita mencapai keridhaan Allah. Yang terhormat para tokoh, para hujjat, para kiai, para asatid, rekan-rekan hadrah, yang terhormat kepada Bapak RT, Bapak RW dan segenap yang ada di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, namun kami tidak mampu menyebutkan satu persatu, namun teriring doa tulus dan ikhlas, mudah-mudahan kita semua berada dalam firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17. Apa katanya? Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Singkat cerita, sesungguhnya innama itu kalau ditilik dari gramatikanya adalah huruf takhsis, at-takhsisul amlil khas, artinya mengkhususkan dari yang umum kepada yang tertentu. Umat Islam banyak, tapi belum tentu memakmurkan masjid. Maka yang memakmurkan masjid ini, kata Allah, indikatornya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, seseorang yang mengaku beriman dan berislam harus memakmurkan masjidnya. Dan alhamdulillah kita di sini dapat meramaikan dan makmurkan masjid. Mudah-mudahan kemakmuran masjid ini tetap kita lestari dan kita pelihara, dan lebih ditumbuhkan, lebih makmur masjidnya, karena itu indikator keimanan kita bersama. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini, kata Bapak DKM tadi, momentumnya adalah memperingati hari Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai landasan ayat Al-Isra, ayat yang pertama tadi yang telah dibacakan, subhanalladzi asra bi abdih, insyaallah ayat ini semuanya paham dan hafal. Allah mempergunakan kosakata subhana, itu berarti sesuatu kejadian yang luar biasa, yang istilah bahasa sekarang, anak sekarang, di luar nurul, di mana Allah yang maha kuasa, Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Dan ketika Allah yang memperjalankan, niscaya tidak akan pernah ada halangan rintangan apapun yang sanggup menghalanginya. Maka kosakata Isra Mi'raj itu dimulai dengan subhanallah. Itu berarti pengakuan terhadap kekerdilan logika, ketidakmampuan umat manusia untuk meranah dan meneliti, serta bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu tersematkan tanda pasrah kepada Allah subhanallah. Yang kedua, pakai kosakata asra. Asra ini adalah fi'il muta'addi namanya.
dari yang sulasi mujarrad dari saro. Saro itu arti kosakata aslinya perjalanan malam, lalu ditambah hamzah qabla fa'il fi'il menjadi asro, artinya diperjalankan. Berarti kosakata diperjalankan, yang menjalankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada analog. Saya misalnya nih dari Keranggan, saya ke Jawa Timur, ke Malang, itu tempat asal lahir saya. Di daerah kota namanya Kepanjen, kelurahan namanya Kelurahan Kauman, di depan STM Muhammadiyah. Disitulah saya besar di sana. Saya dari Keranggan pergi ke Kepanjen, ke Malang, naik pesawat. Di dalam saku saya ada semut. Lalu setelah saya turun di Kepanjen, semut dari saku saya keluar. Setelah keluar, ketemu sama semut di Malang. Akhirnya kenalan semut dari Jakarta itu. Kenalkan, saya adalah semut dari Jakarta. Diketawain yang dari semut di Malang itu. Semut Jakarta, kapan kamu bisa terbang ke sini? Dilihat postur tubuhmu, langkah kakimu, jalanmu, gak mungkin 1 bulan kamu sampai ke Kepanjen kalau misalkan kamu berjalan sendiri. Kata semut dari Jakarta ngomong, betul, aku tidak bakalan mampu untuk pergi ke Malang kalau dengan perjalanan kakiku sendiri. Tapi tahu nggak, aku ngikut orang, diperjalankan oleh orang. Maka tadi pagi saya berangkat, 1 jam berikutnya sudah di Malang. Itu kata semut Jakarta untuk memberitahukan semut di Malang. Nah, analog itulah yang berlaku terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Kalau dengan kekuatannya baginda Nabi sebagai sosok manusia tidak akan pernah sanggup menembus galaksi. Karena apa? Garis tengah galaksi saja itu perjalanannya sekitar 100.000 tahun cahaya. Sementara yang namanya Isra Mi'raj itu menembus bergalaksi-galaksi banyak sekali, sampailah yang namanya tempat yang Sidratul Muntaha. It's okay. Saya rasa tentang peristiwa Isra Mi'raj ini udah banyak sekali diceritakan di setiap kisah Isra Mi'raj, dan ada kitabnya, ada Durratun Nasihin yang menceritakan tentang gamblang. Tapi yang hendak kita teliti, yang kita renungkan sekarang, bagaimana dimensi Isra Mi'raj ini memantik sosial kita. Itu yang hendak kita bicarakan pada saat ini. Sesuai judulnya adalah Isra Mi'raj sebagai sumber inspirasi untuk kepedulian sosial. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Isra Mi'raj di tengah malam bukan kehendaknya sendiri. Itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai diberangkatkan dari Mekah sampai Masjid Al-Aqsa. Ada yang tahu berapa ratus mil antara Masjid Mekah dengan Aqsa? Kurang lebih sekitar 200 mil lebih, artinya sekitar 400 km lebih ya, lebih. Kalau 400 meter itu dari Makkah ke Madinah. Ini dari Makkah ke Palestina yang dicaplok oleh Israel. Baik, dari Sidrat, dari Masjid Aqsa itulah Rasulullah diperjalankan tengah malam sampai ke Sidratul Muntaha. Karena banyak kisah tentang Isra Mi'raj, kiranya kita pada ending Isra Mi'raj itu baginda Nabi dapat oleh-oleh apa? Oleh-oleh sholat.
Perintah sholat ini juga masih kontroversi. Tentang peristiwa Isra Mi'raj, katanya baginda Nabi mendapatkan wahyu sholat 50 kali. Di bahasa hadisnya seperti itu. Sementara di dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah disebutkan baginda Nabi mendapatkan kewajiban sholat 50 kali. Di dalam Al-Quran tetap sholat cuman 5 kali. Waktunya pun dikelompokkan cuman menjadi 3 waktu. Waktu zuhur dan asar bisa digabung, maghrib dan isya bisa digabung, dan subuh gak bisa diganggu gugat. Di dalam madhab Syafi'i makanya ada sholat jamak. Bahkan di samping ada sholat jamak kosor, kan begitu kan? Di mana tempat sholat jamak ini menggabung antara zuhur dan asar, dan maghrib dan isya pun pula didiskon, dikorupsi. Yang 4 menjadi 2, akhirnya sholat zuhur dan asar cuman 4 rakaat. Terus yang maghrib dan isya juga punya dikorupsi, akhirnya cuman sholat 5 rakaat. Itu adalah dalam disiplin fikih. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hendak membicarakan dimensi sosialnya. Apa dimensi sosialnya sehingga menjadi inspirasi bagi kita untuk memantik lebih aktual, merealisasikan dimensi sosialnya. Bukankah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dapat sholat, dan sholat itu bahasa hadisnya menjadi amalan yang paling dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu indallah as-salah. Pertama perbuatan dari seorang hamba yang dihisab, dihitung di hadapan Allah adalah salatnya. Idza saluhat salihah amalu kullu. Apabila salatnya tuh beres seluruh amalannya. Tetapi bila salatnya itu tidak beres seluruh amalnya. Pertama. Yang kedua, hadisnya as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad tarakaddin faqad hadamaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, menegakkan salat berarti menegakkan agamanya. Lalu barang siapa meninggalkan solat, gak mau solat, berarti menghancur, merubuhkan agamanya. Dari 2 riwayat hadis ini, solat menduduki kedudukan yang sangat urgen, yang sangat penting, yang menjadi kepala dari seluruh perbuatan amal umat manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian, begitu pentingnya solat ini, sehingga dengan solat itu seolah-olah kita sudah beragama. Namun tahukah kita, ternyata apakah cukup dengan solat kita masuk ke sorga? Cukupkah dengan solat saja mendapatkan sorga? Cukupkah kita dengan sholat saya mendapatkan keridhaan Allah? Tidak. Karena betapapun dalam hadis tadi sholat sangat diunggulkan, tetapi tahukah kita baca surat Al-Ma'un, ternyata sholat dicela oleh Allah. Apa celaan Allah? Fawailul lil musallin. Maka hancurlah neraka wel, diancam dengan neraka orang-orang yang sholat. Ustadz, tadi katanya sholat paling penting, kenapa justru orang yang sholat masih terancam neraka? Berarti sholat tidak cukup untuk menghantarkan kita ke sorga. Lalu apa ini yang menyebabkan kita lengkap memasukkan ke dalam surganya Allah? Itu tadi dimensi sosialnya. Tanpa kita berbuat sosial, maka jangan diharap sudah aman, tenang, tentram masuk surga. Itu bahasa kampungnya. Mari kita
bicarakan tentang dimensi sosialnya. Benar di dalam surat Al-Maun tadi Allah mengatakan sungguh hancur neraka bagi orang yang sholat. Sholat yang seperti apa yang diancam oleh Allah tadi? Sholat yang diancam oleh Allah hanya sekedar sholat. Bukankah Allah mempergunakan sholat ini, perintahnya selalu memakai kosakata aqama? Lihat misalkan awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yuqimu itu fi'il mudhari', yang belajar grammar tentu tahu, apalagi usul tahu apa maksudnya. Yuqimu asal kosakata dari koma. Koma itu artinya tegak berdiri. Yuqimu kalau koma fi'il madi itu mengandung masa lampau, sudah berdiri. Mengapa Allah mempergunakan fi'il mudhari'? Karena fi'il mudhari' adalah lil istimrar, selalu senantiasa sampai kapanpun tetap harus mendirikan sholat. Yuk kita bicara tentang berdiri ini. Apakah orang yang sholat itu cukup hanya mendirikan sholatnya? Kosakata mendiri tentu lebih komprehensif dari sekedar nunggang-nungging melaksanakan sholat. Nah, kalau sekedar rukun fikihnya dipenuhi, mubtilatus sholat dijaga, sesuatu yang membatalkan sholat dijaga, wudhunya dengan baik, terus najis suci, tapi dia hanya mampu mendirikan sholat, tidak dibawa kepada dimensi sosial. Sholat yang seperti ini yang terancam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup Pak kita rajin sholat. Kebanyakan kita bangga dengan ibadah ritual, sholat berjamaah di masjid selalu, terus ditambahi dengan sholat sunnah rawatib, ada yang 20 rakaat, ada yang 10 rakaat. Sholat sunnah rawatib itu yang muakkad 10 rakaat. Kapan waktunya? 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4. Setelah itu 2 rakaat setelah sholat maghrib, 6 rakaat. 2 rakaat setelah sholat isya, 8 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang muakkad, artinya yang kuat, yang senantiasa dilakukan oleh baginda Nabi. Kita sholat berjamaah selalu di masjid, ditambah dengan sholat rawatib muakkad, ditambah dengan sholat tahajud tiap malam, ditambah juga dengan sholat taubat, sholat hajat dan segala macam. Pun pula kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang punya duit naik haji, bahkan ditambahi dengan umroh tiap 3 bulan sekali. Cukupkah itu menghantarkan ke surga? Tunggu dulu. Ketika ibadah ritual yang seperti ini kita bangga-banggakan, tapi tidak pernah mengaktualisasikan ibadah sosial, maka kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu kamu siapa pendusta hari pembalasan? Ad-din di situ makna aslinya adalah hari pembalasan, sama dengan maliki yaumiddin.
yang merajai hari pembalasan. Karena hari pembalasan itu bahasanya di dalam agama Islam bisa saja diartikan bahwa ad-din di situ adalah agama Islam. Bisa ya dimengerti bahwa asli artinya ad-din itu maliki yaumiddin adalah hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sama artinya. Tahukah kamu siapa sesungguhnya pendusta hari pembalasan? Nah, hari pembalasan itu bahasanya di dalam agama Islam, maka boleh diartikan itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu kamu siapa sesungguhnya yang mendustakan agama Islam. Itu maksudnya. Tahu kamu siapa yang mendustakan agama Islam? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama, pendusta hari pembalasan itu bisa terdiri dari Bu Haji, bisa terdiri dari Pak Haji, bisa terdiri dari Ustadz, bisa terdiri dari doktor, profesor, ajengan, kiai, bisa terdiri dari tokoh-tokoh yang ditokohkan. Tetapi bila sang yang saya sebutkan tadi tokoh-tokoh, ustadz-ustadz hanya peduli dengan ibadah ritualnya, tapi tidak pernah peduli terhadap ibadah sosial, itulah sesungguhnya pendusta sejati. Kenapa? Karena ayatnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia orang yang tidak peduli terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, gak pernah empati memikirkan tentang nasibnya orang-orang miskin. Biar kita ibadah jungkang-jungking, puasa Ramadan, naik haji, umroh, tapi gak pernah ngeh terhadap sekelilingnya, itulah sebetulnya pendusta sejati. Nah, inilah namanya dimensi sosial. Jadi Islam itu bukan sekedar mengajar kita itu pinter kebaca kitab kuning, bukan sekedar memproteksi supaya alim dan fasih tentang Al-Quran, hafal ribuan hadis, pandai menafsirkan Al-Quran, tapi kamu gak pernah peduli terhadap sekelilingmu, kamu pendusta sejati. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha pemberi, Pak, selalu memberi, tak dilihat siapa yang diberi. Nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Maha kasih sayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Di samping itu namanya Ar-Rahim. Sebetulnya Rahim itu adalah bahasa turunan dari Rahman, yang maha kasih sayang, yang sayangnya tak terbilang, yang kasihnya tak pilih kasih. Maksudnya tak pilih kasih apa? Kamu mau brengsek kek, mau berzina, mau menjadi penjahat, tetap Allah kasihi. Betul? Ya rupanya yang pezina masih tetap itu bisa bernafas. Apakah nafas bukan rahmat dari Allah? Tetap bisa makan sate. Apakah sate bukan rahmat Allah? Tetap bisa berjalan. Kesehatan itu adalah tangan-tangan rahmah Allah langsung yang diberikan terhadap seorang hamba. Maka makna Rahman tadi menyeluruh. Kamu mau sholat, kamu mau baik, kamu mau brengsek, tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ wabil khusus nih ibu-ibu, bapak-bapak juga harus ngerti, Allah bukan sekedar menarasikan rahmatnya, pengasihnya, tetapi dari nama Rahman tadi Allah menciptakan anatomi tubuh manusia yang hanya diberikan, dititipkan kepada gender tertentu, yakni kepada gender kaum Hawa, perempuan. Apa nama anatomi tubuh itu? Apa? Rahim. Rahim kan?
Lah rahim itu nama rahmat Allah, Pak. Ibu-ibu semuanya punya rahim, dan setiap umat manusia pasti keluar dari rahim. Oleh karenanya yang bapak-bapak nggak usah ngiri sama ibu-ibu. Aku nggak punya rahim, ngiri sama ibu-ibu, akhirnya transgender, lalu dioperasi ditanami rahim. Tahu rahim siapa itu? Rahim monyet kali. Jadi jamaah, ibu-ibu itu mendapatkan kasih sayang langsung. Allah tanamkan anatomi tubuh yang tidak dipunyai bapak-bapak. Bapak-bapak nggak usah pingin rahim, itu hak ibu-ibu. Ibu-ibu punya rahim, dan setiap umat manusia keluar dari rahim itu. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerangkan bahwa seluruh nikmat yang kita konsumsi itu milik Allah. Allah berkata, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku yang memberi nikmat yang banyak terhadap kalian. Jadi berbicara nikmat, Pak, kita itu bukan pemilik, kita hanya penerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahnya Rahman, Allahnya pemurah, Allahnya dermawan, kita hanya menerima pemberian. Kok pelitnya alang kepalang? Coba, mau dapat rahmat dari mana orang pelit, Pak? Di surga nggak ada orang pelit, semuanya senyum, saling ngasih, kunjung mengasihi. Maka kalau ada orang pelit, cerminan penduduk neraka itu. Sebaliknya di neraka penuh dengan orang pelit, bekutat, cemberut. Maka orang yang ketika ketemu sama saudaranya cembetut melulu, berarti muka-muka neraka itu. Bukankah di anak TPA katanya diajarkan tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Tentunya harus diiringi dengan sedekah yang benar. Yang kaya senyumkan hartanya, bukan yang kaya pelitnya buntut kasiran bin pelit koret bin bakhil lantas cuman senyum doang. Bukan. Artinya bahasa tabassamuka fi wajhika sadaqah itu motivasi. Kalau memang tidak memiliki sesuatu apapun, mbok yo yang ajer, tegur saudaramu, salaman, pandangi dengan penuh rahmah dan kasih sayang persaudaraan. Jangan curiga melulu. Wah, ustadznya ini Ustadz Alfan nggak pakai jenggot, bid'ah ini. Curiga, ya kan? Asal ngelihat celana orang nutupi mata kaki, wah ini bid'ah, ini neraka. Jangan banyak curiga, karena Allah gak segan dengan model celanamu. Allah juga gak segan model jenggotmu panjang atau tidak. Yang Allah tunggu sosialmu. Apakah mukamu mengenakkan orang? Tindak tandukmu mereka mengenakan orang? Percuma kita sholat, Bu, percuma kita haji, Bu, kalau misalkan kita memelihara kepelitan, kepeditan, koret bin bakhil. Saya yakin adanya masjid ini, saya tahun 96 keliling di BTN ini, karena sebetulnya saya orang sini juga aslinya. Ketika waktu itu ada FKM kan, 7 masjid saya masukin semua, mulai Masjid Asy-Syuhada, Hidayatul Taufik, Al-Barkah, Al-Jihad, Baitul Mukmin, Al-Muhajirin, Nurul Huda, pernah saya masukin semua. Dan saya yakin berdirinya masjid itu berkat orang-orang yang mengaplikasikan sholatnya alias tidak pelit. Coba kalau ibu-ibu pelit, bapak-bapak pelit, jemaah masjid ini gak akan terlaksana yang namanya peringatan Isra Mi'raj ini. Gak akan terbangun masjid yang seindah dan semegah ini. Biar kecil tapi bermanfaat. Amin.
Jadi bisa ditangkap nih dimensi sosialnya. Oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dimensi sosialnya ini. Fawailul lil musallin, hancur bagi orang yang sholat. Sementara sholat hadiah dari Isra Mi'raj yang sangat luhur sekali, di mana ketika baginda Nabi menerima perintah sholat ini tanpa pengawal satupun, karena malaikat Jibril tidak sanggup untuk mengawal mendapatkan wahyu sholat ini. Dan ketika sholat ini adalah mi'rajnya kita semua, kita beraudiensi, kita muhasabah, kita ngobrol langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu juga tidak cukup meridhokan Allah, menghantarkan kita ke surganya Allah ketika kita tidak bersosial terhadap masyarakat. Lihat misalnya diterangkan di dalam surat Al-Ma'arij, mulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-35. Semestinya itu adalah isi dari sholat kita bersama. Dengan singkat saya bacakan. Misalnya, illal musallin, yang tidak hancur adalah orang-orang yang sholat beneran, yang sholat sungguhan. Sholat sungguhan itu apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang terhadap sholatnya daim. Daim itu adalah komitmen, daim itu istiqomah, daim itu senantiasa, selalu, bukan sekarang sholat besok absen, enggak. Daim itu senantiasa, kontinuitas, continue, itu daim. Maka mudah-mudahan jemaah masjid di sini orang-orang yang daim terhadap sholatnya. Yang pertama, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ini dimensi sosial banget loh ini. Dan orang-orang yang sholat itu sesungguhnya orang yang ngerti, tahu bahwa dalam hartanya ada hak orang-orang, hakun, ada hak yang wajib ditunaikan, yang wajib dikeluarkan, yang wajib dibayarkan kepada siapa? Lisaili wal mahrum. Apa itu sail? Sail orang yang menengadahkan tangannya, yang meminta-minta. Coba kita renungkan, siapa itu yang minta-minta? Bisa itu pengamen, bisa saja siapa-siapa. Terhadap orang yang minta-minta ini, paling tidak jangan mengusir dan menghardiknya. Maka kalau misalkan kita mengusir dan menghardiknya, itu menyalahi aturan. Paling tidak bertutur katalah dengan sopan dan santai. Maaf bang, kan cukup tuh, gak perlu mencaci maki. Lisaili wal mahrum, ada kewajiban dari harta kita pak, karena sesungguhnya harta kita itu pemberian dari Allah, bukan 100% atas usaha kita. Yang kita lakukan untuk menjemput rezeki itu kecil, kita cuman menanam, kita cuman melangkahkan kaki untuk berusaha. Banyak orang yang berusaha, banyak orang yang nanam tapi gagal, banyak orang yang mendirikan perusahaan tapi ditipu orang, banyak orang yang berusaha tapi enggak sukses. Maka kesuksesan adanya harta itu mutlak pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata, dalam hartamu ada hak lisaili wal mahrum, ada hak orang lain, baik as-sail yang meminta-minta atau al-mahrum. Siapa al-mahrum? Al-mahrum itu orang butuh pak, tapi dia tidak pernah mengutarakan kebutuhannya, tidak sampai ngemis-ngemis dan minta-minta. Di dalam surat Al-Baqarah itu disangka orang kaya. Lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yasabuhumul jailu aghnia. Orang umum menyangka dia orang kaya pak. Siapa ini tokohnya ini? Bisa ustadz yang imami di masjid kita. Nah, yang ustadz itu kan punya istri kan, punya anak. Yang ngajar TPA di masjid kita itu punya istri kan, punya anak. Waktunya habis untuk ke situ. Dia tidak bisa bekerja.
maka kita harus tahu dalam harta kita ada hak mereka. Kadangkala kita nggak begitu, Pak. Ngutus ustadz suruh jadi imam, Pak, disuruh jadi Superman yang serba bisa, disuruh jadi Tarsan yang tidak butuh sama orang lain, yang disuruh menjadi Spiderman yang kuat sekali. Apa maksudnya? Ustadznya yang adat, ustadznya juga yang iqomah, ustadznya yang sholat, ustadznya juga ngepel, ustadznya juga ngurusin masjid, ustadznya juga yang ngajarin anak-anak, ustadznya juga yang ngajarin ibu-ibu pengajian dan bapak-bapak pengajian. Gak sempat kerja, sementara dia punya anak dan istri, butuh makan, Pak, maka bayar dia. Itu maksudnya adalah hakun lisaili wal mahrum. Orang menyangka dia kaya, Pak, karena nggak pernah minta-minta. Kenapa? Karena menjaga kehormatan dirinya. Tapi sebetulnya ustadz kita butuh, Pak. Oleh karenanya itu harus sensitif kita. Orang-orang yang seperti ini harus dipikirkan nasibnya. Belikan kayak bajunya, belikan berasnya, paling tidak itu disetok kayak ikan asinnya, kirim ke rumahnya. Anaknya sekolahin, bayarin SPP, anaknya kuliahin, jadikan dokter. Itu tugas orang yang punya uang di sekitar masjid ini. Jangan menyuruh ustadznya, dia ngajar tiap hari di masjid tapi kita nggak ngeh. Itu ada hakun lisaili wal mahrum. Baik di sosial ya. Kiranya cukup ya sampai di sini ya. Kayaknya sudah ngantuk semua. Padahal di dalam surat Al-Ma'arij tadi ada 13 item. Insya Allah kita terangkan di lain waktu. Untuk sekarang saya cukupkan aja sampai di sini. Karena sang ibu-ibunya sudah ditunggu yayangnya di rumah. Bapak-bapaknya juga sudah ditunggu mamanya di rumah. Kalau Pak Ustadz nanti ceramahnya kelamaan, Pak Ustadz menunda-nunda keharmonisan dosa itu. Cukup? Cukup, alhamdulillah. Kalau mau diteruskan dimensi sosialnya dalam surat Al-Ma'arij tadi ada 13 item. Dan kita memang harus berakhlak. Akhlak itu juga ada 12 item. Syukur itu caranya ada 15 item. Insya Allah dalam waktu yang akan datang kita terangkan lagi jika Allah mengizinkan kita bertemu. Yuk, mari kita manfaatkan selama kita masih ada ini. Jangan asik dengan ibadah ritual, walaupun itu sholat, tapi kalau tidak dikombinasikan dengan ibadah sosial, kamu pendusta sejati, kata Allah. Sampai di sini langsung doa. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah untuk mewarnai hidup kita ini dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk lingkungan kita, karena kita tidak cukup dengan ibadah sholat puasa saja, tapi dibutuhkan ibadah sosial yang sering sekali kita lewati. Ibadah sosial ini dengan ibadah ritual dan sosial, insya Allah itu bekal untuk menjemput keridhaan Allah dan memasukkan kita ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan itu kita semua yang ada di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal izami lahman ba'dal maut. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. Ya Allah, kami bermohon rahmahmu kepadamu ya Allah, dengan kami berikrar bersumpah bahwa engkau adalah Allah. Antal ahad, engkau yang esa. Antas somad, engkau berdiri sendiri, gak butuh sama sekali pada yang lain. Lam yalid walam yulad, engkau tidak diperanakkan dan tidak beranak. Anta ja'alana rabi'a qulubina
wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min jundik. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai bala tentaramu. Fa inna jundaka humul ghalibun, karena bala tentaramu itulah yang menang ya Allah. Wa ja'alna min hizbik. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai kelompok partai yang engkau ridhoi. Fa inna hizbaka humul muflihun, karena partaimu itulah yang bahagia ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma amina fi durina wa aslih walata umurina. Allahumma ja'alna lima yuhibbuhu wa tarda. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang mengerjakan syariatmu ya Allah, yang sholat dengan khusyuk ya Allah, yang hanya mengharapkan keridhaanmu ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan di tempat ini ya Allah perkumpulan yang kau muliakan, yang kau ridhai. Wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perpisahan dari masjid ini ya Allah perpisahan yang engkau jaga dengan rahmah-Mu. Wa la taj'al fina alaman. Jangan jadikan kami sakit ya Allah. Wala saqiyan. Jangan jadikan kami orang yang celaka ya Allah. Wala mahruman, dan jangan jadikan kami orang yang terhalang dengan rahmah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.